Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para pendengar Tarbiyat Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Tarbiyat Online. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini dan beberapa episode ke depan, tema yang akan kita bahas adalah seputar hukum sholat Jumat. Tema ini menurut saya sangat penting kita bahas supaya di kalangan anggota dan para Ahmadi tidak terjadi kekeliruan dalam memahami tentang wajibnya sholat Jumat. Wabil khusus sholat Jumat yang dilaksanakan di tengah pandemi wabah saat ini. Walaupun ada beberapa pendapat yang membolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid karena adanya uzur syar'i berupa sakit dan upaya pencegahan penyebaran wabah, namun tetap saja bahwa sholat Jumat ini adalah perintah Allah Ta'ala yang hukumnya wajib dilaksanakan. Jangan sampai kondisi saat ini kemudian dijadikan alasan bagi kita untuk bisa mengabaikan perintah Allah Ta'ala ini. Yang jelas bahwa sholat Jumat adalah perintah Allah Ta'ala dan hukumnya tetap wajib dalam kondisi apapun, tidak bisa berubah menjadi nafal atau sunnah. Hadirin hadirat yang saya muliakan, terkait hal itu kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pandangan Islam tentang sholat Jumat dalam situasi darurat. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa hari Jumat adalah merupakan hari raya Id bagi umat Islam, sehingga disebut dengan Idul Jum'ah. Di samping dua Id lain yang kita rayakan setahun sekali, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini hakikatnya merupakan ihsan ataupun anugerah dari Allah Ta'ala bagi kaum muslimin yang senantiasa harus kita syukuri. Hadirin yang mulia, sholat Jumat adalah merupakan ibadah yang istimewa karena terdapat satu surah khusus dalam Al-Quran Syarif yang bernama Al-Jumu'ah, yaitu surah yang ke-62, yang di dalamnya terdapat perintah bahwa ketika diseru untuk sholat Jumat, maka kalian tinggalkanlah segala pekerjaan dunia, segala kesibukan apapun, dan berkumpullah di masjid. Kerjakanlah sholat Jumat dengan segala syarat-syaratnya, dan orang yang tidak melakukannya, tidak menghadiri untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia sangat berdosa dan hampir-hampir keluar dari Islam. Hadirin yang saya muliakan, ada satu pertanyaan: apa syarat-syarat diwajibkannya sholat Jumat? Sebagian orang mengatakan bahwa sholat Jumat wajib dilaksanakan di kota. Kemudian ketika sudah ada pemerintahan Islam, barulah sholat Jumat wajib untuk dikerjakan. Lalu bagaimana perintah syariat? Dalam Al-Quran Karim terdapat perintah untuk sholat Jumat, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu disuruh untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika sekiranya kamu mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan bahwa syarat diwajibkannya sholat Jumat itu harus dilaksanakan di kota saja dan dilaksanakan ketika di sana ada pemerintahan Islam. Sebaliknya dari hadis terbukti bahwa baik di kota maupun di desa, jika di sana ada seorang laki-laki dewasa yang memahami ilmu agama, yang bisa menjadi imam untuk memimpin sholat, maka di sana sholat Jumat wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa sholat Jumat wajib dilaksanakan bagi setiap desa yang di dalamnya ada imam untuk memimpin sholat, walaupun makmumnya hanya 4 atau 3 orang. Sebenarnya sebagian ulama menerangkan syarat-syarat ini sebagai wajib hanya untuk kehati-hatian. Sebab
Banyak sekali orang berkumpul dari berbagai tempat untuk sholat Jumat dan memerlukan pengaturan khusus supaya tidak timbul pertentangan dan kekacauan. Karena itu perlu adanya lembaga yang mengatur. Singkatnya bahwa ini bukanlah syarat mutlak yang tanpa itu sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan. Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau selalu melaksanakan sholat Jumat, baik ketika beliau ada di kota maupun ketika di desa. Sebab ini adalah perintah Al-Quran Karim, dan beliau SAW serta para sahabat beliau selalu mengamalkan perintah Al-Quran. Diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan mengerjakan sholat Jumat berjamaah lebih dari yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan, semua referensi ini adalah bukti yang sangat jelas bagi kita bahwa kapan saja sholat Jumat dilaksanakan, maka kedudukannya adalah wajib. Dalam kondisi apapun, tidak benar kalau kedudukannya berubah bisa menjadi nafal atau sunnah. Demikian pula sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur. Artinya bahwa orang yang telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada alasan baginya untuk melaksanakan sholat zuhur. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan kebiasaan para sahabat serta ijma kaum muslimin pada zaman awal, yang menjadi saksi bahwa jika telah melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada seorang pun yang melaksanakan sholat zuhur, baik sendiri maupun secara berjamaah. Dan tidak pernah disebutkan dalam satu riwayat pun hal seperti itu. Bahkan dari semua riwayat itu diketahui bahwa sholat Jumat menjadi sebab terhapusnya sholat zuhur. Hadirin yang saya muliakan, memang tidak diragukan lagi bahwa untuk diwajibkannya sholat Jumat itu ada beberapa syarat, yang tanpanya sholat Jumat tidak benar atau tidak syah. Misalnya, jamaah adalah satu syarat mutlak untuk sholat Jumat, yang tanpanya sholat Jumat tidak dibenarkan. Tidak benar secara syariat kalau seseorang atau sendirian bisa mendirikan sholat Jumat, tetapi dia hendaknya melaksanakan sholat zuhur sebagai ganti sholat Jumat. Dan sholat Jumat tidak wajib bagi wanita, orang sakit, musafir, dan budak. Tetapi jika mereka melaksanakan sholat Jumat, maka bagi mereka ini dihitung sebagai wajib. Dan tidak boleh kalau setelah itu mereka juga melaksanakan sholat zuhur. Hadirin yang saya muliakan, satu ketika ada orang yang bertanya kepada Hadrat Masih Maud Salam bahwa jika di suatu desa ada 2 orang Ahmadi atau satu laki-laki dan beberapa wanita, apakah mereka juga harus melaksanakan sholat Jumat atau tidak? Maka Hadrat Masih Maud Salam telah berbicara dengan Mauli Muhammad Ahsan Sahib. Dia berkata, dengan 2 orang sudah jadi jamaah. Karena itu, sholat Jumat juga bisa dilakukan. Beliau alaihissalam bersabda, ya, hendaknya melaksanakannya. Para fuqaha menulis ada 3 orang. Jika dia sendirian, dia bisa menyempurnakan jumlahnya dengan menyertakan istrinya dan yang lain di belakangnya. Selanjutnya para fuqaha Islam berpendapat mengenai hal ini, bahwa orang yang berkata bahwa boleh dengan 2 orang, mereka berdalil bahwa jumlah itulah yang wajib dalam hadis dan ijma. Selain itu tidak terbukti dalil bahwa disyaratkan ada jumlah tertentu. Misalnya harus berjumlah 12 orang atau 40 orang untuk bisa syah melaksanakan sholat Jumat. Dan jamaah dalam semua sholat telah syah dengan 2 orang dan tidak dibedakan antara jamaah sholat Jumat dengan jamaah yang lainnya. Dan memang tidak ada nas ataupun redaksi dari sabda Rasulullah SAW bahwa sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan syarat tertentu. Jadi pendapat umum yang mengatakan bahwa syarat sholat Jumat harus berjumlah 40 orang makmum dan hanya bisa dilaksanakan di masjid jami saja, ternyata itu tidak berdasar. Dan keterangannya tidak jelas ataupun sangat lemah. Justru menurut penjelasan tadi, sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat, bahwa beliau tidak pernah menetapkan syarat jumlah makmum dengan jumlah tertentu dalam sholat Jumat. Semoga tentunya hal ini bisa dipahami oleh kita dan bisa kita amalkan. Hadirin yang saya muliakan, itulah barangkali sedikit penjelasan dari saya
pada episode kali ini tentang penting dan wajibnya sholat Jumat, terutama dalam situasi kondisi ketika kita sedang menghadapi wabah Corona saat ini. Artinya bahwa sholat Jumat ini adalah merupakan perintah dan wajib untuk dilaksanakan, tentunya dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi saat ini, bahwa kita bisa melaksanakannya di rumah-rumah dengan jumlah jamaah yang terbatas, tentunya dengan perhatikan hal-hal yang sebagaimana dianjurkan oleh kesehatan ataupun oleh medis. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan mengenai hukum wajibnya sholat Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.